Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, api yang membakar hidup kami untuk semakin mencintai Engkau, mencintai sesama, dan mencintai kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa atas anugerah itu, dan semoga kami semakin menemukan, semakin merasakan, semakin mengetahui, semakin mendalami bahwa Roh Kudus membimbing kami kepada Engkau sendiri. Karena Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 22 Oktober 2020, kita diajak untuk merenungkan dua hal dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Sangat bagus sekali. Jadi ada Yesus mengatakan, aku datang untuk melemparkan api. Ya, api itu apa? Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh Allah yang membakar kita bersemangat, bergairah, sungguh-sungguh mewartakan Kristus, mewartakan Allah dalam hidup kita. Nah, Yesus mengatakan bahwa api itu akhirnya juga membuat orang bertentangan dengan orang sekitar, anggota keluarga, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami, dan seterusnya. Kenapa demikian? Yesus mengatakan karena kalau Roh Kudus itu hidup dalam diri kita, kalau api itu bernyala-nyala dalam diri kita, maka dia harus akan berhadapan dengan roh lain yang bertentangan dengan Roh Kudus, yaitu kebohongan, yaitu penipuan, yaitu manipulasi, ketidakjujuran. Karena kalau ada Roh Kudus pasti ada kebenaran, ya, ada kebenaran. Nah, ketika Roh Kudus itu ada kebenaran, selalu dia jujur dengan dirinya sendiri. Dia mencoba mencari kebenaran yang hakiki, yang esensial. Nah, ketika orang katakanlah tidak mendapat Roh Kudus atau tidak diresapi oleh Roh Kudus, maka hidupnya adalah penuh dengan ketidakbenaran, penuh dengan kebohongan, ketidakjujuran. Jadi kalau kita membaca sekarang masyarakat kita penuh dengan hoaks, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan, itu satu indikasi bahwa orang tidak hidup dalam Roh Kudus. Tapi orang hidup dalam ketidakjujuran dan ketidakadilan dan penipuan itu yang berasal dari sumbernya adalah si iblis, Lucifer. Karena asal muasal dari ketidakjujuran dan penipuan adalah Lucifer, berbohong. Coba kita perhatikan ketika dalam kitab Kejadian yang lalu, ya kitab Kejadian kita lihat bagaimana manusia dibohongi oleh si iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu memakan buah itu. Ternyata tidak sama sekali, kebohongan, ilusi. Nah, jadi orang hidup dalam kebohongan, orang hidup dalam ketidakjujuran, orang hidup dalam penipuan-penipuan bersumber dari si Lucifer, si iblis, setan. Nah, disinilah kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang sebetulnya kalau feeling saya, perasaan saya bahwa kita berhadapan dengan situasi kehidupan bersama, kehidupan kita sendiri yang dipenuhi dengan kebohongan, hoaks, penipuan, dan nampaknya benar tetapi tidak benar. Ya. Nah, itulah sebabnya terjadi pertentangan. Jadi ketika kita hidup dalam Roh Kudus, dalam kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran dalam Injil Yohanes dikatakan engkau akan hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, maka kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Siapa dia? Bisa suami, bisa istri, bisa keluarga, bisa apalagi dalam masyarakat kita. Ya, jadi itu pertentangan itu karena ada Roh Kudus yang hidup. Kita dengan Roh Kudus itu berusaha untuk hidup jujur sesuai dengan kehendak Allah, dan itu memberikan kedamaian. Maka ketika orang tidak jujur, tidak menipu, berbohong, itu akan memunculkan dosa-dosa yang lain. Jadi ketika ketujuh dosa itu, salah satu dosa adalah apa? Kebohongan. Ya, kebohongan. Ya. Nah, kebohongan itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Entah itu kesombongan, entah itu serakah, entah itu kikir, entah itu iri, ya, entah itu cabul, entah itu malas.
Jadi itu semua jadi satu dari ketujuh dosa itu saling melengkapi. Saling meskipun dominannya mungkin suka berbohong. Maka orang bisa aja ya berbohong macam-macam. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah wajib. Atau bukan wajib, lazim di dalam masyarakat kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil kepada kebenaran, kita dipanggil kepada menghayati kehadiran Roh Kudus. Kita bersyukur, saudara. Kita diberi karunia Roh Kudus dengan baptisan itu. Tetapi itu bukan diberi lalu selesai, tidak. Tapi kita harus menemukan lagi lebih dalam Roh itu dalam diri kita. Nah, maka tadi saya katakan Roh Kudus itu menggali dosa-dosa kita, ya, semakin dalam semakin mengakar gitu loh. Maka dalam perjalanan hidup rohani, Roh Kudus itu mengajak kita untuk membakar segala sesuatu yang bukan Allah. The soul should die for whatever are not God. Jadi jiwa itu harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Maka dengan kehadiran Roh Kudus itu mulai digali lagi dosa-dosa kita yang tersembunyi itu digali-gali, dibersihkan. Ya, jadi proses purgatori, proses pencucian itu tidak hanya nanti setelah kita mati, tidak. Tapi justru sekarang ini ketika kita ditunjukkan dosa-dosa kita, ketika kita ditunjukkan kesalahan kelemahan kita, kita bersyukur. Karena itulah Tuhan membersihkan jiwa kita menjadi kudus, menjadi suci, menjadi baik. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam proses itulah maka ada dua hal penting yang saya mau sampaikan, bahwa Roh Kudus itulah yang dianugerahkan kepada kita. Kita lihat dalam buah-buahnya, Galatia bab 5 ayat 22. Buah-buah Roh Kudus itu sabar, murah hati, lemah lembut, mengampuni, memaafkan, damai, sejahtera, dan itu buah-buahnya kebaikan. Tetapi juga harus dikatakan sisi lain bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah. Maka kita mohon gitu loh, sekali lagi mohon supaya kita Roh Kudus itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh menjadi api yang membakar segala sesuatu yang bukan Allah. Ya, hanya Allah yang membakar. Sehingga Santo Yohanes dari Salim mensimbolkan itu api itu seperti membakar kayu dibakar terus menerus bernyala sehingga ketika bernyala itu kan kayu itu ada airnya, jadi berbunyi keletak gitu. Nah, jadi pelan-pelan yang ada hanya api, yang ada hanya Roh Kudus. Lalu kayu itu akan habis, api nyala. Itu yang pertama, saudaraku yang terkasih. Nah, bagaimana caranya? Maka saya menganjurkan kepada Anda sebelum kita melakukan doa atau bentuk doa apapun, rosario yang kita pakai itu, ya, kita gunakan dengan doa singkat, datanglah Roh Kudus, datanglah 2 kali putaran. Ketika kita mau doa rosario, ketika kita melakukan segala sesuatu, didarahkan terus-menerus 2 kali supaya kita menghayati kehadiran Roh Kudus, supaya segala kemampuan daya kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, emosi kita difokuskan. Kita belajar menjadi hidup doa itu bukan sekedar ngomong bla 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 dengan Roh Kudus, tidak. Tapi harus ada fokus, harus ada konsentrasi, harus ada serius, harus seluruh kemampuan daya kita terfokuskan kepada Allah. Nah, itulah salah satu tujuan dari meditasi, kontemplasi. Datanglah Roh Kudus. 2 kali putaran setiap kita mau menjalankan. 2-5 menit selesai. Tapi itu membuat kita menjadi lebih dalam. Jadi dengan begitu kita menyadari kehadiran Roh Kudus. Dan doa kita menjadi doa karena Roh Kudus. Ya, sekali lagi penting sekali. Saya merasa ini penting sekali. Dan setiap hari, setiap waktu ketika Anda bekerja, ketika Anda berjalan, ketika Anda nyupir mobil, ketika Anda sendirian di mana-mana, daraskan kata-kata itu, datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini Paulus luar biasa. Semakin dalam kehidupan rohani seseorang, semakin dia care dengan orang lain. Maka Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengatakan, aku berdoa untuk orang-orang di Efesus. Seperti Yesus ketika dia menjelang akhir hidupnya, dia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya, dahulu para rasul dan juga kita sekarang. Sampai sekarang Yesus berdoa untuk kita. Dan Paulus meneladan sikap Yesus itu yang berdoa. Maka dalam bacaan pertama dikatakan, aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu.
Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya kasih Tuhan. Luar biasa. Aku berdoa supaya kamu mengenal kasih Allah. Jadi Paulus itu berdoa untuk kita sampai sekarang. Paulus dan Yesus juga berdoa. Nah, saya mengatakan bagaimana kita tingkat hidup rohani kita semakin dalam kalau kita mau berdoa untuk orang lain. Ya, kita mau berdoa untuk orang lain, siapapun juga. Ya, kalau kita berdoa untuk orang lain, bahkan kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, itu tanda kedewasaan kita. Nah, saya mengajak Anda supaya kita berdoa untuk gereja. Ya, saya membentuk suatu kelompok kecil yang bernama kelompok doa Mahkota Maria. Ya, tujuan ada dua hal penting, itu berdoa dan berpuasa. Berdoa bukan hanya berdoa rosario, doa-doa basic Katolik kita pakai dalam doa itu, tetapi ditambahkan adalah doa kita jam 3 pagi. Sekali lagi doa kita jam 3 pagi. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan fisik, mengorbankan itu karena disitulah Yesus berdoa pagi-pagi hari. Ya, kita meneladan sikap Yesus yang berdoa pagi hari. Lalu juga berpuasa. Berpuasa itu ya untuk tahap pertama Senin, Rabu, dan Jumat. Sederhana. Setelah makan malam sampai besoknya makan siang itu tidak makan, boleh minum. Ya. Nanti lama-lama tidak minum dan seterusnya, lama-lama menjadi kuat. Lalu kita lebih dalam lagi, lebih berat lagi dalam doa. Supaya apa? Supaya tadi itu kita merasakan kehadiran Tuhan. Hidup rohani kita semakin dalam. Maka Yesus mengatakan kita berpuasa bukan karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan kita ingin masuk lebih dalam. Maka bagi Anda yang berminat, silahkan ya Anda WA saya secara pribadi, tetapi saya minta kepada Anda dalam minggu ini Anda berdoa dulu dan berpuasa dulu sambil Anda mohon apakah mau ikut dalam kelompok doa. Nanti dalam kelompok itu saya masukkan, kalau Anda bersedia, kalau Anda sesuai dengan apa yang saya minta, maka saya akan memasukkan dalam kelompok yang disebut kelompok doa Mahkota Maria. Kenapa Mahkota Maria? Karena Mahkota Maria itulah Maria sejak awal telah menghancurkan kuasa dosa. Dan salah satu dari doa kita itu adalah berdoa untuk gereja untuk melawan segala kuasa kegelapan. Ya, itu doa pembebasan gereja supaya berdoa supaya kuat melawan kuasa iblis yang suka atau tidak suka mempengaruhi manusia zaman sekarang dan mempengaruhi gereja juga. Itu salah satu dari rumusan doa. Nanti kalau itu sudah, saya akan kirim kepada Anda bagaimana cara kita berdoa. Tetapi itulah saudaraku terkasih. Jadi kita sekarang ini diajak untuk masuk lebih dalam. Bukan hanya sekedar datar, tapi masuk lebih dalam. Duk in altum. Silahkan Anda mengirim WA kepada saya. Ya. Dan semoga saya tidak akan banyak atau sedikit, tidak penting bagi saya. Tetapi kita bersama-sama dengan doa pribadi pada jam yang sama. Doa bersama untuk gereja, untuk masyarakat, dan untuk manusia. Dan sekaligus untuk memperdalam hidup batin kita, hidup rohani kita. Dan juga dalam meditasi nanti akan dibimbing lewat meditasi doa Prayer of Recollection dari Santa Teresa dari Avila. Karena ini penting dan cinta kitab suci. Itu juga menjadi salah satu dari isi dari kelompok doa Mahkota Maria. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan meneguhkan Anda semua. Bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh kuasa Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.